Kunci untuk lu bisa kaya di bisnis impor itu cuma 3. Dan nomor 2 ini lu harus tahu, bener-bener lu harus tahu. Nggak boleh lu lewati yang nomor 2 ini. Gue gak mungkin bisa sampai di titik ini dimana gue bisa financial freedom di usia yang gue masih sangat muda. Gue masih sangat muda sekali, masih umur 20-an. Gue udah bisa jalan-jalan kemanapun gue mau. Gue bisa beli apapun yang gue mau. Suka-suka gue setiap hari mau ngapain. Hidup gue udah sangat-sangat enak. Gue bisa melunasi utang-utang keluarga gue. Gak mungkin gue bisa sampai ke titik ini kalau bukan karena bisnis impor. Dan kenapa bisnis impor? Karena cuma bisnis impor doang menurut gue. Ini lu bisa debatin ya. Cuman bisnis impor doang menurut gue yang bisa kasih lu return yang besar dan fast moving. Lalu marginnya itu tuh besar sekali. Margin di bisnis impor itu tuh besar sekali. Lu nggak perlu tuh ribet yang namanya lu bikin produk dari nol, produksi segala macam buat dapat margin sekitar 30%, 40%. Lu kerja apaan kayak begitu, ngapain? Gue cuman trading doang barang impor. Gue bisa ambil untung sampai 70%, bahkan sampai 100%. Dan itu yang membangun kekayaan gue. Itu yang membangun gue, yang bikin gue hidup gue bisa sangat seenak ini karena gue jalanin bisnis impor. Dan ini bukan hal yang susah banget, ribet banget. Enggak, semua orang bisa lakuin ini. Semua orang bisa jalanin ini dan ini udah sangat gampang banget. Lu bisa lihat orang-orang di luar sana udah banyak banget mereka yang kayaknya luar biasa kaya mulai dari bisnis impor. Udah banyak banget lah. Contohnya ya kalian bisa tahu lah influencer kesayangan kalian yang dulunya jualan apa? Jualannya barang impor. Jualannya apa? Jualan sedotan dulunya. Dia bisa kumpulin modal sampai akhirnya dia bisa sekaya sekarang mulai dia dari jualan barang impor gitu. Jadi menurut gue buat lu dari 0 ke 100 ke 1M pertama lu dari bisnis barang impor itu tuh make sense banget. Itu bener-bener bisa banget. Gue di titik ini pun gue bisa punya pendapatan per bulan tuh miliaran itu karena bisnis impor. Karena gue nggak cuma jasa doang, gue nggak cuma fokus di bisnis impor plus yang kalian udah tahu gue fokus di jasa gue, tapi gue juga tetap ada bisnis gue jualan barang impor. Jualan barang impor gue tuh masih ada dan itu masih bertahan walaupun orang bilang semua jualan barang impor itu nggak bertahan lama. Enggak, bisnis barang impor gue masih bertahan, masih panjang sampai sekarang gitu, masih lama gitu. Dan karena gue bisnisnya di bidang impor, gue fokus nih di bidang impor. 8 tahun gue fokusnya impor dong. Gue udah sering bolak-balik ke Cina, gue udah sering banyak ketemu bos-bos Cina. Gue kalau ketemu bos-bos Cina, orang-orang Cina di luar sana, mereka selalu ngomong, lu punya negara, lu punya market tuh masih potensial banget. Ibarat apa? Ibarat kalau di negara gua nih, kata dia, walaupun penduduknya miliaran, tapi udah banyak banget yang dagang. Persaingan tuh sulit banget. Tapi lu, di negara lu, 370 juta penduduk, itu tuh market semua, kata dia. Dan hampir semua bos-bos Cina yang gua temuin, mulai dari yang jutaan sampai miliarder, ini dalam US dollar ya. Semua mereka ngomongin hal yang sama. Dari yang punya pabrik kecil-kecilan sampai punya pabrik besar, mereka selalu ajarin gue hal yang sama. Indonesia tuh besar banget marketnya. Lu jangan ngeliat yang lain-lain, lu fokus jualan barang impor di Indonesia, itu sudah pasti lu bisa kaya sekali di Indonesia. Lu lihat, lu perhatiin sekarang nih, banyak orang-orang Cina datang ke sini buat jualannya apa? Jualannya barang impor. Mereka buka gudang tuh di Dadap, di sono di Tangerang, mereka datang ke sini jualan barang impor. Mereka bukannya Indonesia kaya akan sumber daya alam, mereka cari sumber daya alam Indonesia terus dijual ke luar negeri. Enggak, mereka datang ke sini, mereka jualan. Kenapa? Karena marketnya tuh besar sekali dan potensial banget. Persaingannya tuh masih sangat-sangat minim. Jadi kalau lu orang nonton video ini, lu orang harusnya sadar lah. Bisnis paling menguntungkan dan paling worth it untuk zaman ini saat ini adalah bisnis jualan barang impor. Karena lu nggak usah ribet, lu nggak usah tuh rebranding ini itu. Lu bisa branding untuk dapat margin lebih besar. Tapi lu nggak branding pun, lu tetap bisa kaya. Lu tetap bisa tuh, gua ada customer jualan palu gada, semua barang dia jualin segala macam. Mulai dari nol, mulai dari ngambil dikit-dikit 10 piece, 100 piece, ribuan piece sampai bisa impor kontaineran sekarang. Terus lu bilang, impor janganlah, impor merusak UMKM, buka lapangan pekerjaan dong gini-gini. Itu customer gue impor kontaineran, karyawan dia hampir 200. Lu pikir dia nggak buka lapangan kerja gitu? Kunci yang pertama buat lu bisa kaya dari barang impor itu apa? Yaitu jualan barang impor yang marginnya besar. Gue bisa sampai ke titik ini bukan karena gue mulai dengan jualan barang impor yang untungnya gede terus gue modalnya gede. Enggak, gue mulai tuh dari kecil. Gue cari barang impor yang untungnya bisa gede. Gue jualan dari kecil-kecil. Lu bisa lihat nih, gue ada foto gue masih packing tuh bener-bener dari paket cuman sedikit, dari cuman 1, 2, 3 setiap hari. Gue packing, gue pelan-pelan, gue gulung lagi duit gue yang ada gue lempar lagi ke bisnis gue sampai gue bisa impor kontaineran kayak di foto ini gitu. Dan gue nggak berhenti sampai situ doang. Gue nggak berhenti cuman dengan jualan barang impor doang. Gue sekarang pun punya company gue sendiri. Gue punya company forwarder gue sendiri, yaitu bantuin buat orang impor. Yang kalian kebanyakan udah tahu yaitu import plus. Gue bantuin orang buat lu mau impor dari nol, gue terima semua. Mau lu kecil, mau lu gede, gue terima. Gue urusin semua, terima beres. Lu tinggal tunggu di rumah aja, nggak usah ribet. Jadi jualan barang impor yang
bikin orang-orang itu kaya dari jualan barang impor. Karena apa? Karena marginnya tinggi dan kebutuhannya tuh tinggi banget. Lu mesti pahami ini. Kalau lu mau kaya banget di suatu usaha, lu mesti cari usaha yang kebutuhannya tuh tinggi banget dan lu bisa ngambil margin tinggi banget. Itu yang paling penting, karena kalau enggak lu jadinya kebutuhannya tinggi tapi ngambil marginnya nggak bisa tinggi, ya udah lu kerja rodi. Marginnya tinggi tapi kebutuhannya nggak tinggi, ya udah lu cuman jual 1 doang, 2 doang, 3 doang, dikit-dikit doang. Lu marginnya tinggi 100%, 200% tapi penjualannya kecil, ya sama aja gitu. Duit yang masuk ke lu tuh dikit banget. Dan enaknya lu jualan barang impor itu tuh udah kayak bener-bener, kalau gue menganggap ya, gue selama hidup gue ini jualan barang impor, gue tuh nggak menganggap jualan impor tuh gue mesti produksi ini itu, enggak. Gue menganggap jualan barang impor itu kayak cuman trading doang gitu. Gue bisa jual langsung lempar ke orang, gue dapat selisih. Enak banget, lu nggak perlu pusing dead stock segala macam. Gue nggak pernah pusing dead stock karena gue udah tahu marketnya. Gue mulai dari kecil, that's why makanya gue bilang ke kalian semua yang mau jualan barang impor, mulai dari jualan dulu, jangan langsung impor dulu biar lu nggak kena dead stock. Gue nggak pernah takut untuk dead stock. Gue akan tetap pesen yang banyak karena gue udah tahu udah pasti akan habis juga barang gue gitu. Tapi kalau lu yang baru-baru mau mulai, lu langsung impor gede-gedean segala macam, nafsu ya lu bisa amsyong gitu. Makanya gue bilang semua temen-temen, lu jualan dulu, misalnya apa, mulai affiliate dulu atau nggak ngambil dari distributor lokal dulu. Gue dulu awal-awal gue mulai dari ambil dari distributor lokal, gue nggak langsung impor. Gue ambil sama importir, gue ambil untung cuma 20%, 30%, tapi nggak apa-apa. Gue nggak takut, gue tetap perang harga, gue nggak takut, gue ambil untung kecil. Karena apa? Karena gue tahu kalau gue volume gue udah bisa besar, gue bisa impor, gue bisa naikin untung gue bisa untung sampai 60%, 70%. Jadi makanya di awal-awal gue tetap perang harga, nggak apa-apa gitu. Gue untuk naikin volume gue, karena gue tahu kalau gue mau ngimpor, gue mesti bisa keluar, misalnya let's say kalau jualan online, gue mesti dari online keluar 1000 paket sehari baru gue bisa impor. Gue kejar bisa 1000 paket per hari baru gue bisa impor. Nah dengan gue impor, untung gue sudah pasti makin besar. Itu caranya yang paling gampang. Effort lu harus sekecil mungkin, tapi untung lu harus sebesar mungkin. Dan itu gue rasa cuman ada di bisnis impor doang. Menurut gue di tempat lain tuh, di bisnis lain gak ada yang bisa seenak bisnis impor. Karena di bisnis impor, effort lu bisa kecil banget, tapi hasil lu tuh bisa besar banget. Lu kalau mau kaya, lu mesti cari yang kayak gitu. Mesti cari yang effortnya kecil, hasilnya tuh besar. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau gue pesen barang misalnya ke Cina gitu, pesen barang misalnya kontaineran, itu nggak semuanya tunggu barangnya nyampe baru bisa gue jual. Bahkan dari sebelum gue pesen barangnya, gue udah jualin barangnya, gue udah tawarin nih reseller gue, lu mau ambil gak? Lu kalau mau ambil sama gue kasih lu potongan 20% misalnya, atau 10%, 15%, gue kasih diskon kayak gitu. Mereka mau, otomatis mereka apa? Mereka DP dulu. Otomatis gue pesen barang ke Cina, udah ada yang modalin, jadi gue nggak pusing lagi. Gue udah kayak cuman trading doang gitu. Effort gue tuh sangat kecil di titik ini buat dapetin untung dari bisnis impor. Itu yang harus lu kejar, dan menurut gue cuma bisa dapetin dari bisnis impor doang. Lu bisa dapetin untung yang besar, margin yang besar, volume yang besar, dan effort yang kecil. Menurut gue cuma ada di bisnis impor. Yang kedua nih, impor itu tuh nggak seribet yang lu orang pikirin. Impor itu tuh nggak seribet seperti yang kalian pikirin di luar sana gitu. Gue mesti urus izin ini segala macam bla bla. Zaman dulu iya, gue kasih tahu. Zaman dulu tuh ribet. Lu mau ngurusin impor segala macam perlu punya izin, punya ini itu segala macam. Gue tahu lah, gue paham karena gue pelakunya gitu. Dan sekarang lu tuh udah nggak perlu ribet lagi. Gue kalau jelasin sekarang panjang lebar, lu akan apa nih? Lu pasti bakal begitu doang gitu. Gue kasih tahu di sini cara yang paling gampang. Sekarang zaman sekarang semua orang tuh bisa impor. Karena apa? Karena ada perusahaan seperti gua, yaitu perusahaan apa? Perusahaan forwarder, salah satunya Import Plus. Lu bisa pakai Import Plus. Lu mau impor barang apa? Gua udah tahu nih barang ini yang mau gue impor. Lu kirim aja ke admin gua, klik link di bio. Lu kirim ke admin gua nih, Min, saya mau barang ini misalnya berapa, 100 ribu piece, tolong hitungin dong sampai Indo. Nanti dihitungin sama admin gua, dihitungin nih harga per piece sampai Indo berapa. Jadi HPP lu tuh pas. Jadi nggak ada lagi tuh namanya nanti nyampe barang di sini tiba-tiba modalnya berubah, harganya tuh menjadi lebih mahal segala macam. Nggak ada, biaya-biaya tidak terduga. Jadi otomatis HPP lu tuh pas, HPP lu tuh stabil, HPP lu tuh nggak bergerak sana sini gitu. Jadi udah langsung dihitungin nih biasa sama admin gua nih. Ini per piece-nya 2.000 atau 5.000 sampai Indo. Udah sampai Indo ya segitu juga, kagak ada nanti biaya tambahan ini itu lagi. Udah nggak sepusing zaman dulu. Yang tiba-tiba nanti ada biaya inilah, biaya ono lah, biaya apalah, nggak ada lagi. Lu pakai company gua, lu klik link di bio, lu chat admin gua sekarang, kita bantu lu hitung, kita bantu lu nego, kita bantu lu atur pengirimannya, semua terima beres. Lu cukup bayar aja, nanti barangnya sampai di depan rumah lu. Itu udah nggak ribet lagi, lu nggak perlu urusin izin ini itu. Jadi zaman sekarang buat lu mulai bisnis impor itu tuh nggak seperti yang orang-orang pikirkan. Ini yang kecil ratusan ribu pun kita terima gitu. Jadi jangan ada alasan lu bilang mulai bisnis impor tuh modalnya gede. Ini customer gua ratusan ribu doang dia mulainya. Mulainya dari ratusan ribu, sekarang dia sekali pesen udah juta-jutaan, udah puluhan juta. Dan ini nggak salah satu doang. Banyak lagi yang nggak bisa gua kasih lihat gitu, yang mulainya dari jutaan sampai sekarang bisa ratusan juta sekali pesen barang gitu. Itu udah banyak banget. Jadi nggak ada excuse, nggak ada bilang bisnis impor tuh susah, modalnya gede segala macam. Enggak, nih gua kasih lihat nih, modalnya segini itu
itu udah bisa gitu. Dengan lu pakai jasa impor, dengan lu pakai jasa forwarder seperti perusahaan gue, lu bisa leverage 10 kali percepatan. Lu bisa leverage 10 kali percepatan bisnis lu. Jadi lu nggak perlu lagi tuh pusing-pusing ngurusin pengiriman, ngurusin dokumen ini itu segala macam. Itu udah kita urusin semua. Jadi lu tinggal jualan aja, lu tinggal tenang aja, lu pesan barang lu nyampe depan rumah lu. Lu nggak usah pusing lagi gitu. Itu yang lu butuhkan untuk bisa bisnis yang bisa besar, bisnis yang bisa ngasih lu generate uang yang banyak. Lu mesti bisa ada leverage-nya, yaitu fungsi kalinya. Lu mesti ada leverage-nya gitu, daya ungkit gitu. Nah, karena leverage ini, gue bisa mempercepat kesuksesan gue di usia yang sangat muda. Di usia gue 20-an, gue bisa mempercepat kesuksesan gue tuh di bisnis impor karena leverage ini. Walaupun memang gue butuh proses 8 tahun, tapi untuk gue bisa ngasilin semuanya itu tuh cuma dalam waktu 2 tahun, 3 tahun di bisnis impor doang. Nah, karena gue cari dan gue pakai perusahaan forwarder, makanya gue bisa kali 10 percepatan gue. That's why makanya gue bikin perusahaan gue sendiri untuk mempercepat kalian-kalian ini yang mau mempercepat kekayaan kalian di bisnis impor. Makanya gue bangun Import Plus. Untuk kalian-kalian yang mau kaya dari bisnis impor, ya kita bantuin, kita jadi partner kalian, kita temani kalian sampai sukses. Kalian mau transaksi berapapun, gue akan terima di perusahaan gue. Itu udah jadi prinsip gue yang gue tanemin di perusahaan gue, yaitu apa? Gue percaya dari dulu, kalau gue mau jadi besar, gue mesti setia sama perkara yang kecil, baru gue bisa diberikan perkara yang lebih besar. Kalau gue nggak setia sama hal kecil, gue nggak bisa dikasih sama hal yang besar. Gue nggak ada tuh ngajarin admin gue pilih-pilih customer yang gede-gede aja, yang kecil-kecil nggak usah. Enggak, gue terima kalian semuanya. Gue terima kalian yang baru mau mulai, kalian yang udah lumayan, kalian yang mau jadi lebih besar. Gue terima, gue layani sepenuh hati. Modal awal lu untuk mulai ngimpor itu ongkir paling kecil di perusahaan kita, di perusahaan gue, itu cukup 250.000 aja lu udah bisa mulai ngimpor. 250.000 untuk ongkir lu udah bisa buat ngimpor. Jadi nggak ada lagi alasan gitu. Lalu yang ketiga ini juga sangat-sangat penting. Lu sebagai business owner, lu fokus jualan aja. Makanya gue bilang tadi, nomor 2, lu harus punya forwarder. Lu harus punya forwarder yang bisa kali 10 percepatan lu. Dengan lu punya forwarder yang bisa kali 10 percepatan lu, jadi lu fokus cuman jualan doang. Fokus lu adalah jualan doang. Di awal gue mulai jualan barang-barang impor, itu tuh fokus gue tuh cuman jualan doang. Gue nggak mau fokus yang lain-lain. Gue nggak peduli yang lain-lain. Gue fokus jualan doang. Gue fokus jualan B2C, mulai dari ngambil untung cuma 30%. Kenapa gue berani ngambil untung 30% doang? Karena gue tahu kalau volume gue udah gede, gue nanti ngimpor, gue bisa untung sampai 70%. That's why makanya gue jalanin itu. Ngambil untung 30% nggak apa-apa. Gue jalanin setiap hari sampai volume gue bisa naik. Sampai gue udah bisa dapat jaringan reseller gue. Gue ngambil untung kecil doang. Gue punya jaringan reseller gue. Gue bisa tinggal lempar barang ke mereka segala macam. Dan gue nggak cuma fokus ke B2C. Gue nggak cuma fokus jual ke business to customer. Gue nggak cuma fokus jual ke customer atau end user. Ini lo mesti paham. Lu bisnis itu nggak cuma lu jual ke orang pemakai. Lu jual juga ke orang yang buat bisnis lagi. Contohnya ke reseller. Itu namanya B2B. Ada namanya B2C, ada namanya B2B gitu. B2C lu jual ke orang yang langsung pakai barang lu. B2B lu jual ke orang yang abis itu orang jual lagi barang lu. Atau barang itu dipakai lagi buat dia jualan lagi gitu. Nah, gue nggak cuma fokus di B2C doang. B2C lu bisa untung sampai 30-40%. Tapi di B2B, gue bisa ambil untung cuma 20%, 15%. Tapi enaknya apa? Gue ke B2B. Enaknya ada volumenya besar. B2C lu jual satu-satu, packing satu-satu. B2B gue tinggal, mau berapa? Mau 100 koli, mau 200 koli, kirim langsung, ngambil untung 15%, cash and carry. That's why makanya gue berani impor sampai kontainer-kontainernya, karena gue udah punya jaringan reseller gue gitu. Gue udah punya jaringan distribusi gue gitu. Jadi ya udah, lu mau pesen berapa? 100 koli, 200 koli, ya udah tinggal ambil aja. Oh, gue mau impor nih, barang udah mau masuk nih bulan depan. Lu mau keep dulu gak barang lu nih? Lu DP dulu segala macam. Nah, gue udah dapat duit di awal. Barang belum nyampe, gue dapat duit di awal. Itu enaknya. Jadi jangan cuma fokus jualan di marketplace doang, jualan dropshipping doang, jualan di Facebook doang. Jangan. Lu mesti bangun jaringan distribusi lu. Lu mesti bangun jaringan reseller lu. Baru lu bisa ke-pull duit yang sangat-sangat banyak di bisnis impor dengan cara itu. Jangan cuma fokus di B2C doang. Lu fokus di B2B juga. Lu fokus bangun jaringan distribusi lu. Karena yang lu kejar di sini adalah apa? Yang lu kejar di sini adalah volume. Jangan cuma jualan untungnya marginnya gede tapi nggak ada volume. Ngapain itu barang lu di gudang 3 bulan, 5 bulan, ngapain? Gue pengen barang gue tuh nyampe langsung habis gitu. Jadi fokus lu adalah volume. Volume lu harus besar. Itu baru bisnis lu bisa besar. Volume lu besar, margin lu juga besar. Makanya gue bilang cuman bisnis impor doang yang bisa kasih lu kekayaan dengan cepat. Gue ngomongin itu nggak bullshit. Lu bisa lihat banyak orang. Mungkin ada tetangga lu atau saudara lu, pasti ada lah. Gue yakin tuh, karena udah banyak banget dan semua orang bisa lakuin ini gitu. Customer gue tuh pun banyak banget gitu. Dari yang mulai kecil-kecilan, dalam waktu setahun dia udah bisa impor gede banget. Dia udah bisa kebeli rumah, kebeli mobil segala macam. Coba dia usaha yang lain, belum tentu. Yang ada duitnya balik lagi ke bisnis lagi, duitnya balik ke bisnis lagi. Ini enggak, duitnya cash and carry. Dia lumayan untungnya. Dia cuma jadi trader
sekedar doang, barang nyampe lempar, barang nyampe lempar. Itulah kenapa gue bilang lu bisa kaya dari bisnis impor, karena bisnis impor itu volumenya besar dan untungnya tuh tinggi. Dan yang terakhir, untuk lu bisa sukses di bisnis impor, sekali lagi gue kasih tau lu nggak perlu pinter-pinter banget. Percaya sama gue udah banyak ngeliat orang-orang, gue nggak bilang orang-orang ini bego, tapi gue bisa nilai orang ini bukan orang yang jenius. Lu nggak harus jadi jenius untuk jadi seorang pebisnis impor, enggak. Lu cukup perlu konsisten dan sabar, lu udah bisa sukses di bisnis impor. Contohnya yang gue lakuin dari dulu, dari 8 tahun yang lalu, itu bukan hal yang ribet banget, gue bukan hal yang jenius banget, gue bukan seorang yang ahli banget. Awal-awal mulai ngimpor gue udah tahu ngimpor, nggak ada. Semua gue pelajarin dari nol, gue semua pelajarin satu persatu, one by one gitu kan, sampai gue bisa jago di bidang impor. Gue bisa katakan gue ahli di bidang impor, sampai gue bisa bikin perusahaan gue sendiri, Impor Plus, yang bisa bantuin orang buat impor dari nol. Itu semua gue pelajarin satu persatu. Itu nggak perlu kejeniusan, itu tidak ada kejeniusan sedikit pun dalam diri gue. Itu gue pelajarin satu-satu, cuman karena gue konsisten dan sabar. Jadi gue bisa bilang ke lu semua, dalam waktu 1 tahun lu jalani bisnis impor, lu sudah bisa raih kesuksesan lu dengan cara konsisten dan sabar, itu udah cukup gitu. Dan yang selalu gue kasih tahu, yang bisa menang di game ini adalah orang-orang yang punya mental pemenang. Yaitu apa? Orang yang gak pernah takut gagal, tapi lebih takut gak menang. Gue jauh lebih takut gak menang daripada gue gagal. Gue sudah banyak sekali gagal, tapi gue tidak pernah mau menyerah. Gue akan terus jalani sampai gue bisa menang. Itu mindset yang selalu ada di dalam diri gue. Jadi kalau lu mau sukses di bisnis impor, lu cukup perlu sabar dan konsisten, dan lu punya mental seorang pemenang. Apakah mental pemenang itu ada dalam diri lu? See you.